Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel review elektronik terlengkap, terupdate, dan terheboh hanya di Arta Bali TV. Jadi untuk di video kali ini teman-teman ya, kita akan membuat video setup lagi mengenai TV Sony dan soundbar Sony tentunya ya. Jadi untuk hari ini kita akan spill atau istilahnya setup untuk TV-nya Sony dengan seri KD65X85K dan soundbarnya Sony dengan tipe HTS20R. Dan seperti biasa untuk video setup di sini kita akan mereview satu persatu dulu ya. Mulai dari TV-nya, setelah itu lanjut ke soundbarnya, dan terakhir nanti kita akan spill untuk kualitas suaranya ketika TV ini digabungkan dengan soundbar Sony dengan seri HTS20R. Oke, dan seperti biasa untuk video review di sini kita juga akan spill kualitas suara serta gambar dari TV-nya juga. Tapi sebelum video dimulai, jangan lupa untuk kalian terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali TV. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke penjelasan yang pertama. Oke, untuk yang pertama di sini kita mulai dulu dari soundbarnya teman-teman ya. Jadi di sini soundbar yang kita gunakan adalah tipe dari Sony dengan seri HTS20R. Sekedar info, ini merupakan soundbar 5.1 dari Sony ya. Tapi untuk soundbar ini dia masih menggunakan kabel, dia belum support dengan wireless, atau kalian tidak bisa memisahkan posisi subwoofer dengan senternya dan di rearnya. Jadi kalian tidak bisa memposisikan terlalu jauh ya jarak speaker rear dan senternya dari subwoofer. Jadi itu dia otak yang di sana, kita bisa spill juga nanti. Oke, yang pertama di sini untuk kelengkapan dari soundbar ini kalian akan mendapatkan 4 item ya, mulai dari 2 speaker rear kiri kanan yang kecil-kecil ya, itu dia. Dan ini 1, dan center 1, dan subwoofer 1. Kita bisa lihat. Oke, setelah pembelian juga kalian akan mendapatkan remote. Kurang lebih tampilan remote-nya seperti ini. Nah, ini dia tampilannya, kotak seperti ini dengan banyak settingan. Ada settingan input, ada power, ada auto sound, standar, cinema, music. Ini untuk sound field ya atau equalizer-nya. Di sini ada voice dan naik. Di sini untuk volume, kita bisa lihat ini dia settingannya. Ini untuk settingan subwoofer-nya atau bass, kalian bisa setting di sini. Dan banyak settingan di bagian bawahnya. Oke. Dan posisinya bisa kalian berdirikan juga seperti ini untuk remote-nya, jadi aman sekali. Oke, itu untuk remote-nya. Dan yang pertama di sini dia memiliki 2 speaker rear. Tampilan speaker rear-nya kurang lebih seperti ini, saya bagikan contoh ya. Bahannya itu dia menggunakan plastik, dan untuk penutup bagian depannya dia menggunakan metal, serta terdapat kabel ya di sini. Bisa kalian posisikan di tembok juga, digantung ya. Ini dia ada lubang skrup di sini untuk kalian tempel di tembok, baik dari speaker rear satunya dan yang lagi satu kiri kanan ya. Oke, itu dari speaker rear-nya. Sekarang kita lanjut ke bagian senternya. Bagian senternya di sini kita bisa lihat ini dia tampilannya. Bahannya sama ya, di bagian atas menggunakan plastik tapi cukup solid juga bahannya. Serta di sini dia bahannya metal ya. Kita bisa lihat, serta di sini juga bisa kalian posisikan di tembok karena sudah terdapat lubang skrup seperti ini. Oke, di mounting bracket lah istilahnya. Ini kabel powernya dia permanen ya, jadi bukan plug and play. Nah, itu dia untuk speaker rear. Sekarang kita lanjut ke bagian subwoofernya. Di bagian subwoofer tampilannya kurang lebih seperti ini. Kita bisa lihat, ini dia bahannya. Bahan depannya dia menggunakan bahan plastik tapi sama, dia cukup solid ya, jelas Sony lah. Kita lihat tampilannya kurang lebih seperti ini. Di sini dia terdapat port untuk USB, dan penutup di sini menggunakan bahan metal, serta untuk bagian lubangnya ini dia menggunakan metalik hitam berwarna glossy. Ini dia tampilannya ya. Bagian atas dia menggunakan partikel, bahannya seperti kayu tapi ini partikel ya dengan label Sony di sini. Serta untuk bagian belakang dari soundbar ini kurang lebih seperti ini. Terdapat ventilasi juga agar soundbar ini atau subwoofernya tidak overheat ya. Ini dia untuk portnya. Yang pertama itu dia tersedia untuk TV in, dia bisa difungsikan untuk optikal di sini. Dia juga ada HDMI out dan analog in, jadi cukup komplit. Ada analog, ada HDMI out dan optikal. Di sini untuk powernya semua bergantung di sini ya, di bagian subwoofernya, dan settingannya juga ada di subwoofer. Saya lihatkan juga. Di sini ada kabel-kabel untuk koneksi untuk speaker rear, untuk dan senternya. Oke, jadi cukup lengkap juga di sini. Ini dia tipenya, dan listriknya dia sangat hemat ya, dia di kisaran 40 watt. Oke, itu dia. Dan sekarang kita coba cek untuk tampilan settingannya. Oke, untuk bagian settingannya sendiri di sini kita bisa lihat di bagian atasnya semua sudah touchscreen ya.
ada tombol power, ada untuk input, ada Bluetooth, dan untuk volume. Untuk volume maksimum dari soundbar ini ya sama 100 teman-teman ya, bisa sampai 100. Di sini untuk inputan yang tersedia, di sini kita bisa lihat, tunggu dulu ya, ini agak buram. Nah ini dia sudah menyala, kita tunggu dulu. Settingannya kurang lebih lumayan banyak sih, kayaknya ada untuk TV, analog in, Bluetooth ya. Jadi kurang lebih ada 3 settingan, USB juga ada ya. Jadi kurang lebih ada 4 settingan di sini untuk inputnya. Oke, dan untuk volume di sini dia sampai 100 ya. Ini dia, dipakai di 56. Dan untuk fitur-fitur unggulan dari soundbar ini sudah dijelaskan di POP-nya ya, dengan tipe HTS20R. Dia sudah support 5.1 channel Red Surround Sound. Di sini untuk powernya sendiri dia sudah menggunakan 400 watt ya, jadi bukan listrik ya. Untuk listrik ya hanya 40 watt, tapi kalau untuk power suara dia mencapai 400 watt. Dia juga sudah menggunakan Dolby Digital untuk audionya, serta tersedia untuk Bluetooth, USB playback, dan HDMI. Oke, itu untuk soundbar. Sekarang kita lanjut review sedikit untuk TV-nya ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk TV-nya. Di sini kita bisa lihat ini merupakan TV Sony dengan seri KD65X85K. Kita bisa lihat tampilannya sendiri. Untuk resolusinya, kita bisa lihat ini tampilan layarnya dengan resolusi 4K HDR yang sudah support dengan HDR10+. Dia sudah juga untuk refresh rate-nya itu mencapai 120 Hz. Jadi untuk kalian yang suka bermain game, ini TV ini sangat support untuk PS5 juga ya. Dan untuk pergerakan gambarnya pun juga sangat oke. Dari panel layar di sini kita bisa lihat dia sudah menggunakan hard panel serta sudah frameless ya. Ini dia. Jadi tidak ada frame lagi yang menonjol di bagian CCTV-nya. Dan untuk khusus seri ini kita bisa lihat ya, ini serinya X85K ini dia tersedia dari ukuran 65, 85, 75, dan 55 inch. Untuk prosesor dia sudah menggunakan X1 prosesor 4K dilengkapi dengan Pre-Luminous Color untuk color picture, serta untuk Motion Flow XR-nya atau istilahnya refresh rate tambahan ya, dibantu dengan software, dia sudah bisa menampung sampai 800 ya, kita bisa lihat. Oke, untuk speaker dia sudah menggunakan X-Balance speaker dilengkapi dengan Dolby Atmos support untuk soundnya. Untuk OS dia sudah menggunakan Google TV, serta untuk tampilan belakang dari TV ini kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Kita bisa lihat tampilan bagian belakangnya, dia semuanya masih menggunakan plastik. Kita bisa lihat dengan ventilasi di bagian belakangnya, dan TV ini juga bisa kalian fungsikan atau kalian taruh di tembok menggunakan bracket. Untuk kabel powernya sendiri dia sudah menggunakan plug and play, serta untuk portnya di sini kita bisa lihat ada 2 slot untuk USB, baik USB standar maupun USB 3.0, ada optical juga, ada audio out untuk yang warna hijau itu atau headphone jack ya, ada AV, ada 2 slot, ada 4 slot HDMI, diantaranya ada 2 slot HDMI 2.1, di HDMI 3 dan HDMI 4-nya. Kita bisa lihat ya, 4K 120 Hz, baik itu ARC maupun yang 4K 120 Hz yang standar. Kita bisa lihat. Nah, di sini juga ada LAN atau koneksi internet menggunakan kabel, ada kabel antena juga. Jadi TV ini juga sudah support dengan siaran digital. Oke, sekarang kita kembali ke bagian menunya. Oke, ini tampilan menunya dari TV Sony dengan seri KD65X85K ini kurang lebih seperti ini. Kita bisa lihat di sini udah ada banyak aplikasi teman-teman ya, lumayan banyak di sini. Bisa kalian lihat sini semua aplikasi sudah ada, dan kalian tentunya bisa menambahkan aplikasi lagi di sini. Tinggal ketik aja ya, atau kalian langsung ngomong ke TV ini. Karena dia sudah support dengan mic bawaan atau hands-free voice, jadi kalian bisa melakukan perintah suara tanpa remote ya. Jadi banyak banget aplikasi-aplikasi di sini. Oke, itu dia tampilan Google-nya, dan sekarang kita langsung saja tes ya untuk kualitas suara dari TV Sony ini dan soundbar-nya ya ketika kita jadikan satu. Sip, langsung saja kita coba. Jadi langsung saja kita tes untuk kualitas suara dari TV Sony dengan KD65X85 dan soundbar HTS20R juga dari Sony ya. Kita langsung saja tes dan setup. Kita bisa lihat ini dia, ini langsung ya terkoneksi dengan soundbarnya. Kalian bisa nilai sendiri untuk kualitas suaranya seperti apa.
menilai sendiri ya kualitas suaranya. Ini sudah terkoneksi ya dari TV ke soundbar. Nah oke, jadi kita tadi udah selesai ya untuk pengetesan suara langsung ya ketika kita langsung setup TV-nya dengan soundbar. Menurut kalian bagus atau enggak, kalian bisa tulis di kolom komentar teman-teman ya. Dan sekarang kita terakhir akan spill untuk harganya. Yang pertama di sini untuk TV-nya sendiri dari Sony dengan tipe KD65X85K harganya di kisaran 13.999.000 teman-teman ya. Dan untuk soundbarnya di sini kita bisa lihat harganya itu dengan seri HTS20R. Dia sudah support dengan 51 channel, harganya di kisaran 2.999.000. Oke, jadi segitu saja sih untuk review kita kali ini mengenai setup TV ya dan soundbar Sony dengan seri KD65X85 untuk TV-nya dan soundbarnya HTS20R. Untuk kalian juga jangan lupa terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali TV. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih.